pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan. Salah satunya adalah kampus. Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut menurut Safu Adi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya.
Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan. Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala-Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lungraya, Banda Aceh. Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi. Menyalurkan bakat mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya, sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional Yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba. Pihaknya optimis dengan terus berlatih maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus tingkat nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dinas Pendidikan Daya Aceh tekan perjanjian swakelola pembangunan 102 daya di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. Dinas Pendidikan Daya Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daya tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daya dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daya di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swakelola ini dilakukan agar proses pembangunan daya dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daya penerima bantuan. Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk Dinas Pendidikan Daya ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daya itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daya bersama guru-guru dan juga staf langsung melaksanakan pekerjaan ini. Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daya dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daya Aceh mengalokasikan anggaran sebesar 157 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daya yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daya yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daya Aceh berharap pembangunan prasarana daya di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai memadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru.
Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi. Bukan ganti semua ya, karena naik kelas 3, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya budgetnya bisa disesuaikan ya. Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru. Kurang lebih pas habis bulan ini lah, tanggal 2 lah, karena sekolah baru, ajaran baru, kita sama. Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar. Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Monggodong, Kecamatan Bandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan Pasar Tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur, bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan Pasar Tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan Pasar Tani. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik Pak Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di Pasar Tani hari ini? Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini yaitu ada bubuk 3 in 1 yang siap seduh nih Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini Diabengko. Diabengko ini adalah biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak, lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat ini sekali Bu, sama kayak Pak Kama kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah itu yang sudah hadir di sini Pak. Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup Pak? Benar. Oke, terima kasih. Harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar MUKM ini, karena seingat saya Aceh Utara MUKM terbanyak Pak. Terbanyak lebih 2000 MUKM, agar orang ini bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan, seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di
Nanggro Aceh Darussalam. Baik Pak Ahmadi, terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah bersama kami Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Monggedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan. Tahapan pemilihan ke Pil Ciksung serentak 2026 di Kampung Pusong, Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Panitia pemilihan kecil P2K Kampung Pusong Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pil Ciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme dan demokrasi. Ketua P2K Kampung Pusong Lok Semawe Muksalmina Esos MAP mengatakan, kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabut Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pil Ciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT. Maka adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan yaitu antara lain yang pertama menyusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun maka kami menetapkan dalam bentuk DPT daftar pemilih tetap untuk calon kecil tahun 2026 di Kampung Pusong Lok Semawe. Sebagai dasar pelaksanaan Pil Ciksung di Kampung Pusong Lok Semawe, ujar Muksalmina. Saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecil yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan. Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, kelompok panitia penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusong Lok Semawe. Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecil yang mendaftarkan diri di Kampung Pusong Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pil Ciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusong Lok Semawe, bukan Kampung Pusong Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah Kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pil Ciksung serentak Kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusong Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusong Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow Pasar Tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow Pasar Tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar 2 kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar. Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow Pasar Tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke Pasar Tani ini. Dan harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Selain melibatkan petani, roadshow Pasar Tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada 2 puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Uten Puloh dan penghargaan kedua Puskesmas Betung. Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini itu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian. Selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mendorong dari pemerintah. Dan tujuan kita hari ini itu lain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan, terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah, baik dari program lain, kita masih lemahnya dalam kirim utang. Pada awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi utang program, biar semua kawan-kawan melihat, mengerti, dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bener Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah, Syahrial, atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran Jalan Werlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan 2 jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Helyoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang dinilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh. Ini bagus Pak, ini bagus, cuma kan harus dipotong dah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Mendagri Tito serahkan bantuan 1 unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan 1 unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan huntara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan. 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati masing-masing daerah. Mobil tangki bisa juga untuk air minum, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Ya. Bertenaga sedang, ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara,
dan juga untuk pemadam kebakaran dan juga untuk kebutuhan lain-lain. Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Imele, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Hubritaria. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di Kampung Imele, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor perikanan di Kota Sabang. Panglima Laut Lo Imele Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama habis itu Pertamina Mini, ada pengorokan yang sudah dangkal. Kami sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imlek untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imlek, umumnya di Kota Sabang. Itu aja. Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Livriza menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imele telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aktivitas pelabuhan perikanan Imele sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian. Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Puluhan nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Jadi Pak, adapun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi penguasaan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, lainnya yang untuk kemajuan kebudayaan. Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh
kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lai Cenendang, dan Lai Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil, guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs, kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi, serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan, hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan atau FPK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026. Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan saya ini, kegiatan kami adalah untuk mendata sebaran nisan-nisan kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lai Cenendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasanya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam dan nisan-nisan kuno yang bentuknya itu tidak Aceh, yang itulah kemudian kami coba inventarisir atau data. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan apapun, dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak. Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026, sedikitnya terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lai Cenendang Aceh Singkil dan Sungai Lai Soraya Sebulu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bungbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo, Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.